Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat CKI Proskuneo, Shalom. Haleluya, Shalom. Selamat beribadah sore hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita boleh masuk dalam hadiratnya sore hari ini. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kembali kami bersama-sama umat-Mu di CKI Proskuneo ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu merendahkan diri mencari wajah-Mu. Mari Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Berikan setiap kami hati yang rindu dan haus akan Engkau. Dan biarlah sore hari ini, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami juga telah masuk dalam perjamuan kudus. Bukti kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Thank you Lord. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Makasih Tuhan. Bapa kau amin. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah, lewat lemah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa
sama-sama katakan Bapa. Mari angkat suaramu dengan segenap hati katakan Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Pribadi lepas pribadi, mari alami Tuhan, sembah Dia. Mengalir kuasa-Mu, mengalir. Pujian kami, membawa penyembahan kami, nyanyian kami Tuhan, hanya bagi Engkau, karena Engkau Tuhan yang membuktikan segala firman-Mu Tuhan. Sungguh Kau terlalu manis dan Kau terlalu baik buat setiap kami Bapa. Yesus, thank you Lord. God, You're so good.
bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik, teramat baik bagi kita. Haleluya. Yes, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku nantikan kasih setiamu di dalam nyamakanku, sungguh engkaulah di dalam. Mari sama-sama bersama katakan, engkau baik, teramat baik. Dan saudaraku katakan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik bagi kita, saudara. Sekali lagi bersama-sama di hadapan keberkahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ketika kasih setiamu di dalam nyamakanku, sungguh engkau baik. Mari saudaraku bersama-sama, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, ya, teramat baik. Yesus, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Katakan bersama, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan, engkau baik. Mari sama-sama angkat jempol saudara. Katakan, engkau teramat baik. Engkau baik, semuanya. Engkau say. Mari jemaat GKI Brus Kureo semua berkata, ya, engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik Tuhan, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Berikan tos kanan kiri saudara buka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Haleluya. Mari memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Come on. Kesediaanmu
minggu bersama-sama. Maju ke depan, ya. Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Saya akan doakan sebelum mereka untuk sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh indah dan sungguh manis Tuhan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan berkumpul Tuhan, anak-anak-Mu yang akan segera mengikuti sekolah minggu. Kami tumpang tangan Tuhan, Engkau berikan kepandaian lebih, kesehatan yang luar biasa. Engkau berikan hikmat, marifat, pewahyuan. Engkau jaga dalam setiap keluar masuknya. Dan kami yakin percaya saat Engkau curahkan berkat-berkat limpah, kepandaian lebih dan bahkan berkat yang luar biasa. Jadikan mereka Tuhan, anak-anak yang betul-betul takut akan Engkau dan takut akan taat akan Engkau. Berikan mereka hormat akan orang tuanya, berikan masa depan yang luar biasa. Jadikan mereka Tuhan alat yang mulia di tangan-Mu. Berkati dia Tuhan, apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil, Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, jamah dan lawat dia Tuhan, keluar masuknya Kau jaga Tuhan, agar selalu mendapatkan kasih karunia dan anugerah-Mu semata-mata. Berkati dia menjadi wanita bijaksana, dan berkati dia menjadi seorang betul-betul ada perkenanan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pembimbing mereka, kakak sekolah minggu mereka, Engkau berikan hikmat, marifat, pewahyuan akan membawa anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin dekat kepadamu. Tanamkan iman yang tangguh dan takaran iman yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah buat adik-adik di sekolah minggu. Kita berikan sambutan tepuk tangan buat anak-anak kita, buat adik-adik kita yang mengikuti sekolah minggu. Mari kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi, saudara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari di tengah-tengah kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat bersama-sama katakan, benar Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri.
hatimu saudara. Ku pandang wajahmu, katakan dengan segenap hatimu. Pertolonganku datang darimu. Yes. Ayo nyanyi sekali lagi. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Taruh tangan kiri di dada tempat Roh Kudus ada, biar WL yang nyanyi. Bapak Ibu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang baik. Arahkan hati Bapak Ibu, karena orang yang suci akan melihat Tuhan. Jangan lepaskan. Ya, Kaulah harapan dalam hidup. sekali lagi. Ku pandang wajahmu dan berseru, Terima kasih Yesus. pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sore yang indah ini. Kau izinkan umat-Mu dan kami semua untuk beribadah bersama-sama, mengingat kebaikan Tuhan, juga melatih diri kami untuk terus berada dalam kondisi beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata, pilihlah hari ini untuk kau beribadah kepada Allah atau tidak. Dan hari ini kami terus akan memilih mulai hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dibawa terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau. Urapi kami Tuhan dengan roh hikmat, pengertian, nasihat, keberkasaan. Turun di tengah-tengah kami juga umat-Mu. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Bahkan menjelang nanti Tuhan tanggal 19-20 ada kegiatan yang Kau perintahkan untuk Proskuneo lakukan. Berkati semua pembicara yang ada, berkati semua jemaat yang akan Tuhan gerakkan hadir pada KKR, sehingga semua pelayanan ini dikerjakan. Kalau lancar terjadi, kami berikan, janjikan satu, hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu termasuk jemaat yang militan. Saya ingat kalau Proskuneo itu waktu zaman PD Bapak Ibu, saya nggak ngikuti pindah-pindahnya, tapi Pak Hendri mungkin ikuti pindah-pindahnya. Jadi dari mana pindah kemana, dari Guangzhou ya, Guangzhou, terus kemudian pindah ke Flamingo ya, Flamingo, terus kemudian ke Raja Wali, dibawa pindah-pindah sampai akhirnya di Grand City setiap bulan sekali. Saya rasakan jemaat Proskuneo tetap jemaat yang militan. Amin. Kalau yang di Tunjungan ini Bapak Ibu sering ditutup, tapi Bapak Ibu yang bisa hadir kita acungi jempol. Amin. Puji nama Tuhan yang baik dan luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri yang disiapkan Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak militan, cuma mikir gini, daripada muter-muter jauh, tidak usah hadir. Kadang-kadang ada beberapa yang ngomong begitu, tapi tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu semua bisa menggenapi bagian Bapak Ibu bersama dengan Tuhan pada sore hari ini.
Amin. Kita akan belajar dari tema bulanan yang ada tentang terbang lebih tinggi. Saya merenungkan Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ilustrasi yang ada itu lebih dari pemenang itu kan suaminya yang bekerja, yang terus kemudian uangnya diberikan ke istri. Jadi kata suami itu kata Bu Susi, singkatannya itu semua uang milik istri, kan begitu. Tapi dalam pengertian kemudian saya berdoa, Tuhan, kalau dalam prinsip secara umum, kalau itu yang bersuami, kalau tidak bersuami, bagaimana Tuhan? Uangnya dari mana? Kan begitu Bapak Ibu. Ya, kita akan ajukan pertanyaan itu kepada diri kita masing-masing. Kita tanya kepada Tuhan, siapa yang rindu? Kita masuk slide pertama, dikatakan siapa yang ingin lebih dari pemenang? Siapa yang rindu? Semua. Amin. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang pernah dapat doa bahwa Tuhan akan angkat dan tinggikan hidup Bapak Ibu? Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan angkat engkau, kehidupanmu lebih daripada saudara-saudaramu. Pernah dapat doa seperti itu? Ada? Ada, puji Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat proses yang akan terjadi dari orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, saya mungkin tidak akan buka banyak tentang ayat ini, tapi saya akan tunjuk cerita awal. Ini ada satu transformasi dari seekor burung yang bernama burung Raja Wali. Apa? Raja Wali. Dan Raja Wali ini merupakan salah satu binatang yang seringkali mendapat gambaran dan disebut di Alkitab. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Ulangan dan seterusnya, itu Tuhan mengumpamakan anak-anaknya itu Tuhanku sebagai Raja Wali dan anak-anaknya sebagai anak-anak Raja Wali. Bahkan kalau kita potong kompas ke kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Jadi perumpamaan Raja Wali ini layak untuk kita pelajari. Tapi ada fase yang sangat penting dari kehidupan Raja Wali ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah begini, fase hidup Raja Wali. Seorang Raja Wali dewasa itu mencapai tinggi badan sampai 90 cm. 90 cm itu berarti yang tinggi ya Bapak Ibu ya, 1,5 meter ya berarti ya. Kurang ya, 1 meter itu kan 60 cm ya, 1,5 meter, 1,5 meter. Terus kemudian sayapnya itu kalau diregangkan itu ternyata 2 meter besar Bapak Ibu. Dan Raja Genghis Khan itu melihara Raja Wali Bapak Ibu. Terus kemudian kita akan lihat transformasi apa. Umurnya 120, kalau yang paling panjang itu bisa mencapai 120 tahun. Berarti usia paling panjang dibanding dengan burung-burung yang lain. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen Raja Wali, berarti nasib Bapak Ibu itu senantiasa umurnya panjang, dijagai oleh Tuhan. Setuju? Ini mencapai seperti itu. Transformasi yang menyakitkan adalah proses ini. Raja Wali ada fase yang sangat menentukan, itu waktu umur 40. Pada periode kalau orang manusia dikatakan umur 40, life itu begin 40. Tapi ada orang yang nulis sukses before 30, kan begitu ya. Nah, kita akan baca beberapa di statement yang ada Bapak Ibu simak, saya ngomong, dikatakan di sini. Waktu umur 40, untuk Raja Wali ini bisa mencapai umur lebih panjang lagi, dia harus mengalami fase transformasi tubuh yang menyakitkan. Dan hanya ada 2 pilihan. Dia mau melewati transformasi tubuh ini dengan menyakitkan, atau dia melewatkan proses yang menyakitkan ini dan tidak usah proses ini, aku mau tetap begini, tapi berujung kematian yang lebih cepat. Nah, prosesnya bagaimana? Waktu umur 40, Raja Wali paruhnya itu sudah memanjang Bapak Ibu. Sudah memanjang hampir ke leher, sehingga untuk makan itu sulit. Yang kedua, cakar-cakarnya sudah tidak tajam lagi, dan bulu sayapnya itu sangat tebal sehingga sulit untuk dapat terbang tinggi karena saking tebalnya bulunya. Nanti kita cek dalam beberapa kehidupan kita, pada saat kita sudah mulai tidak bertumbuh lagi, sudah mulai tidak tajam lagi, ayo kita mulai belajar dari Raja Wali ini, nanti dari tokoh hamba Tuhan yang ada, izinkan Tuhan itu mempertajam kembali kita, mengasah pedang kita kembali, mengasah semangat kita kembali.
Makanya kalau kita sudah menjadi tua, ingatannya kan kalau dulu saya begitu, kan begitu. Harusnya tidak boleh begitu. Makin lama, makin tua harus berjiwanya itu jiwa semangatnya seperti waktu muda. Setuju tidak Bapak Ibu? Karena Kaleb berkata umurku 85, kata Alkitab berkata, tapi kemampuan dan kekuatanku itu masih sama seperti waktu Musa bicara umur 45 tahun. 40 tahun atau 45, saya kurang lebih. Kalau ingat Bapak Ibu cari ayatnya itu. Itu Kaleb berkata seperti itu. Saya berdoa di Proskuneo, orang-orang yang menyembah itu memiliki kekuatan. Umurku meskipun swidak, kata Bu Susi, swidak, tapi kekuatan dan energiku itu masih sama seperti umur berapa Bu Susi? Umur 30. Berarti masih vitalitasnya Tuhan itu mempengaruhi Bapak Ibu sampai kekuatan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Nanti supaya itu terjadi. Nah, sekarang kita lanjutkan bacanya. Nah, untuk Raja Wali ini kalau memutuskan untuk melewati transformasi ini yang menyakitkan ini, dia harus berusaha terbang ke puncak yang tinggi, pegunungan yang tinggi untuk mengamankan, bersembunyi dan membangun sarang di sana. Lalu kemudian kalau sudah ketemu puncak itu, sembunyi di situ, dia kalau kelihatan batu di gunung itu, paruhnya itu ditatapno Bapak Ibu. Bahasa Jawa itu ditatapno itu mantap ya, dibenturkan begitu Bapak Ibu sampai paruhnya ini lepas. Sakit enggak Bapak Ibu? Jadi plak begitu. Saking saya belum jumpa videonya, tegon enggak nonton lihat seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau paruhnya sudah lepas, dia akan tunggu paruhnya itu tumbuh lagi. Setelah proses paruhnya tumbuh, cakarnya, gunanya paruh ini, kuku-kuku yang sudah tidak tajam lagi, itu dicabuti satu-satu Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan kuku Bapak Ibu dicabut, disiksa, bentuk penyiksaan militer dulu kan itu, cabut kuku, setrum kan itu di film Rambo Bapak Ibu. Kalau lihat film Rambo pertama seperti itu. Dan itu menyakitkan. Siapa yang ngomong dicabut kukunya tidak sakit? Nanti kita coba di sini. Dicabut kuku itu sakit. Itu dicabut semua sama paruhnya yang sudah tumbuh, mulai tumbuh tajam itu lagi dicabut. Nah, Raja Wali juga akan tunggu sampai kuku dan cakarnya ini tumbuh lagi. Setelah tumbuh yang baru Bapak Ibu, dia akan cabuti bulunya. Bulu yang tebal itu dicabuti sampai tumbuh bulu yang halus, yang bagus untuk dia terbang lagi. Dan setiap hari dikatakan gitu, ia membiarkan dirinya terkena sinar matahari untuk mempercepat proses penyembuhan yang ada. Orang percaya juga begitu. Tuhan itu diumpamakan seperti apa? Matahari. Jadi Bapak Ibu harus setiap hari berjemur di hadirat Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu mengalami kesembuhan. Karena kalau kita dalam hidup secara natural, kadang-kadang ada gesekan, ada semuanya, kesalahpahaman dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terkena matahari Tuhan, bisa mengalami kesembuhan. Nah, sekarang kita tidak cerita tentang ini, saya akan ngomong gini. Setiap orang yang ada di Alkitab itu mengalami proses, dan proses ini sangat menentukan. Menentukan apa? Seberapa jauh Bapak Ibu diangkat tinggi sama Tuhan. Saya ingat statement yang hambanya Bu Susi katakan, kalau orang itu tidak mau kerjai pelayanan itu Tuhan, aku mau kerjakan. Itu ada seorang hamba Tuhan juga berkata seperti itu. Saya mikir begini, ini nek ngurusi banyak gitu, bisa enggak ya begitu ya? Itu pemikiran saya Bapak Ibu. Yang orang tidak mau kerjakan, apa? Kalau ada orang gila, tidak ada yang mau, Bu Susi berarti mau Bapak Ibu untuk nangani. Loh ya kan, itu kan fakta ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang ditolak oleh masyarakat, dulu Bu Susi pernah melayani banci ya Bu Susi ya. Saya belum pernah perjumpaan, untung sampai sekarang melayani banci Bapak Ibu. Kok untung ya? Karena tidak pernah doa seperti Bu Susi mungkin seperti itu. Nah, kita akan lihat tokoh yang pertama yang harus kita simaki untuk Bapak Ibu bisa diangkat terbang lebih tinggi.
Karena kalau Bapak Ibu mau diangkat terbang lebih tinggi, ujian yang ada itu harus ada. Ada 100 barang dari kaca. Untuk tahu yang mana tahan banting, nggak pecah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Oh, dipukul belum tentu, dibantingi. Sing kuat dibanting, itu yang menang, itu yang dipilih. Setuju tidak? Nah, kita akan lihat tokoh pertama itu Abraham. Tokoh pertama itu Abraham. Saya mau cerita ini karena Abraham itu bapak tokoh orang percaya. Saya langsung potong kompas ke fase terakhir dari hidup Abraham. Bukan yang nikahi lagi secara meninggal, dia nikah lagi sehingga lahir ada salah satunya Midian dan seterusnya. Nah, kita akan lihat fase terpenting dalam hidup Abraham menurut saya itu Kejadian 22. Bapak Ibu simak, itu sudah dibedah bagaimana Abraham taat untuk mempersembahkan siapa? Ishak. Sekarang saya mau Bapak Ibu gini, setiap ketaatan, katakan setiap ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kepada Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ulangi lagi, setiap ketaatan yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Amin. Kita akan baca langsung Bapak Ibu. Yang pertama, fase ini saya tidak bahas bagaimana Abraham taat ya Tuhan, lalu ngajak Ishak, tidak bawa domba, ditanya mana dombanya. Tuh, Abraham juga berkata Tuhan yang menyediakan. Sampai Ishak pun anehnya tidak berontak. Kalau sebagai anak, loh, aku kok dicancang, aku kok diikat, kan begitu harusnya tanya gitu. Tapi Ishak tidak ada, tidak ditulis di Alkitab Ishak berontak seperti itu, tidak ada. Lalu kemudian waktu Abraham mau menghujam Ishak, itu Abraham tidak mikir gini, nanti kalau kita tahu kisahnya, Bapak Ibu mikirnya gini, nanti Tuhan sediakan, betul enggak? Tapi kalau zaman Abraham mikir enggak, waktu itu Tuhan bakal sediakan? Enggak. Dan Abraham waktu menghujam gini, Tuhan berkata, jangan, kan begitu. Dari fase ini, janji-janji yang Tuhan buat dalam hidup Abraham itu mulai berubah. Fase yang dilakukan oleh Abraham ini mengubah janji menjadi sumpah. Ini luar biasa. Kalau janji itu bisa saja Bapak Ibu ada syaratnya. Tapi kalau sudah masuk ke sumpah, itu nggak peduli kelemahan Abraham apa, bagaimana nanti bakalnya keturunan Abraham bagaimana, tapi sumpah yang Tuhan berikan itu membuat Israel ada sampai sekarang. Salah satu negara kuno yang ada itu Israel ada sampai sekarang. Karena apa? Ada perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Setuju tidak Bapak Ibu? Yang Ismail itu katut Bapak Ibu. Katut karena dikatakan karena anak daripada Abraham. Itu ada kata-kata seperti itu waktu janji saudara Hagar. Ya, kita akan baca di layar Bapak Ibu tertampak Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah. Saya kasih titik-titik karena ada kata-kata banyaknya gitu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekarang kita mau berpikir ini sudah kenyataan, itu janji jadi sumpah. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bagaimana hati seorang ibu Sarah yang waktu itu sudah dapat anak pada umur berapa? Tua. Abraham 100, Sarah umur 90. Bagaimana Sarah waktu, coba lihat, ini soal jiwa seorang ibu ya, jiwa seorang wanita. Waktu lihat anaknya, kalau laki masih ada, ya podo kamu sih nyuruh kawin sama Hagar, kan begitu ya. Ini kan juga anakku, kan begitu. Abraham mungkin pemikirannya simpel, tapi waktu Ismail main dengan siapa namanya Ishak,
itu Hagar marah. Dan Hagar berkata, perempuan itu usiran. Nah, Abraham ngomong, dulu kamu yang nyuruh, sekarang apa? Suruh ngusir, kan begitu. Abraham jadi bingung waktu itu. Beda wanita dan pria itu banyak, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian, tapi hari ini kita bukan bicara soal khotbah wanita dan pria. Kalau bicara soal ini, Bapak Ibu ikutlah yang wanita, ikutlah ibadah IPW nanti satu terakhir. Pembicaranya siapa, saya agak lupa ya, Pak Juanda, atau Bapak Ibu les sama Bu Susi tentang kewanitaan. Ini bagus Bapak Ibu. Bu Susi kalau khotbah tentang wanita, saya simak beberapa kali. Itulah jiwa seorang wanita, seperti itu. Nah, kalau saya berpikir lagi, waktu Abraham taat kepada Tuhan, adakah pemikiran begini, loh Tuhan, kamu yang kasih anak, aku nunggu 25 tahun dapat anak ini, tapi sekarang kok kamu minta lagi? Padahal katanya Tuhan itu yang memberi, tapi Tuhan itu tidak akan mengambil yang sudah diberikan. Bisa nggak tanya seperti itu? Yang bisa tanya seperti itu angkat tangan kanan. Berarti sama. Yang nggak angkat tangan berarti sudah luar biasa, manusia setengah dewa. Nah, lalu yang terjadi adalah begini. Yang marah, kalau tadi saya ngomong bela nih, ngusir Hagar sampai ngerecoki Abraham, itu Sarah. Dan waktu Tuhan minta, Abraham cerita enggak bahwa dia akan ngajak anaknya dikorbankan? Enggak ditulis, enggak berani juga, karena itu bentuk tafsiran Bapak Ibu, kan begitu. Tapi itu menyebabkan satu hal di keluarga hari itu. Makanya saya ngomong, setiap ketaatan karena Tuhan, yakin karena Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Dan hari itu harganya Abraham dan Sarah tidak satu tempat lagi. Cerai, enggak. Karena dulu tidak ada istilah perceraian Bapak Ibu. Cuma jaraknya pisah. Saya akan tunjukkan ayat slide berikutnya. Sudah? Oh sudah. Kita baca ya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka ini setelah dari gunung yang itu ya, bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di mana? Beersheba. Sekarang kita lihat Sarah tinggal di mana sampai matinya. Tapi Abraham juga nangisi loh. Abraham tidak kawin lagi loh Bapak Ibu hari itu. Setelah Sarah meninggal, baru Abraham kawin lagi. Kemudian matilah, ayat pasal berikutnya kan pasal 23 ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. See? Kalau ada hamba Tuhan ini karena begini, kalau istri tidak bisa ngimbangi suami yang rohani, suatu saat Tuhan akan ambil pada fase tertentu waktu suami mau diangkat tinggi. Nah, itu berbahaya. Itu tafsiran hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bayangkan, Beersheba ke Hebron itu menurut Bapak Ibu Surabaya Sidoarjo jaraknya, saya iseng-iseng tak cari Bapak Ibu, tak lihat jaraknya itu ternyata berapa. Ada yang tahu? Nek jawab langsung cepat tanpa lihat Google, tak kasih duit 100.000. Berarti Bapak Ibu suka baca sejarah, tahu jarak. Alkitab itu lihat peta nih, buka Alkitab lihat peta, jaraknya kemana. Orang Israel 40 tahun itu muter mana aja, berapa kilo, kan begitu. Jaraknya 40 lebih, 47 atau berapa gitu Bapak Ibu. Itu jarak mana ya, 47 kilo itu dari mana itu? Malang berapa Malang? 60 90 Surabaya Trawas, lumayan loh Bapak Ibu, lumayan Bapak Ibu. Nah ini jaraknya terpisah seperti itu. Saya ingat lalu kemudian ada ayat berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus membenci anaknya, istrinya, orang tuanya,
baru bisa ngikut Tuhan. Tapi apakah Tuhan menghendaki kita benci sama sekali? Tidak. Tapi waktu Bapak Ibu akan diangkat tinggi karena proses ketaatan, ada harga yang harus dibayar. Setuju? Untuk tahu bahwa begini, kehidupan Bapak Ibu itu yang menentukan siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pegang, ketaatan. Lalu dengan jangan pakai alasan gini juga. Nah sekarang kalau Bapak Ibu dengar gini, aku dengar suara Tuhan loh, aku suruh nyerahkan istriku. Kenapa? Dia tidak dukung pelayanan kue. Oh, tak ketaki Bapak Ibu kalau gitu Bapak Ibu. Gak boleh Bapak Ibu. Setuju? Ada seorang sampai, saya pernah cerita enggak? Ada seorang istrinya cerita ke saya. Jadi waktu itu saya masih kuliah, tapi saya sudah gembalakan, jadi gembala FA, itu orang-orang agak tua Bapak Ibu. Anaknya beberapa. Terus kemudian, mosok, Gus, dia ngomong gitu. Ya ada apa, susu itu loh. Wis melok layani di FA, tapi nulis ini. Bojoku ndak dukung pelayananku. Gimana ini Tuhan? Ya ditanya gitu Bapak Ibu. Istrinya baca, marah Bapak Ibu. Aku sembelani. Udah yo melok di rumah pondok mertua indah di rumah mamaku. Kok ngomongane ngono? Gak didukung. Istri menjadi kecewa. Saya ngomong ya sabar. Itu mungkin ada fase tertentu yang harus diampuni aja kan begitu. Itu Bapak. Kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama apa? Mau diangkat tinggi? Ketaatan. Setuju? Setiap ketaatan itu ada harga yang dibayar. Mau menangkan suami, ada harga yang dibayar. Begitu Bapak Ibu, saran saya gini, kalau Bapak Ibu memulai rumah tangga, mulailah dengan Tuhan. Setuju? Jangan gini, aduh Tuhan umurku sudah nambah, wis kompromi. Yang lain enggak apa-apa, yang penting kan nanti bisa tobat. Oh, standarmu berarti ringan. Standarmu enggak masuk standar Tuhan. Saya dulu punya prinsip, lebih baik sampai menua enggak nikah, melayani Tuhan aja, daripada menikah dengan yang tidak seiman. Itu prinsip. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu harus dipegang. Sakleknya harus di situ Bapak Ibu. Keimananku tidak boleh ditawar oleh apapun. Saya waktu itu sempat ketemuan dengan orang jemaat salah satu PD, diajak makan. Saya paling takut kalau diajak begitu ngobrol, karena saya ngomong saya belum selevel hambanya Bu Susi. Dia mesti tanya suara Tuhan apa. Bu Susi merem gini kayak toh, aku merem kayak makanan Bapak Ibu di depan. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi ini ngomong jujur Bapak Ibu, bukan ini ngomong jujur keadaan saya. Terus kemudian dia cerita, ternyata dia banyak ngalami kerugian, totalnya 2,5 M, karena kena skema investasi, tapi investasi bodong. Ada produknya disebut beberapa, yang terakhir juga yang skema Ponzi itu kalau tidak salah mulai dari huruf F tengah E, terus ada 3 huruf pokoknya ya. Itu skema Ponzi, itu pejabat di suatu daerah sudah mulai merasakan kerugiannya, dijanjikan balik. Karena apa? Nanti 6 bulan akan kembali uang ini, bisa utuh. Oh, dia kena yang itu terakhir keblubuk lagi katanya, kena 450 juta. Kata saya ngomongin, Ibu eman 450 juta, sumbang saya 10%-nya tak kasih ke gereja. Saya ngomong, Bapak Ibu, ke gereja sungguhan Bapak Ibu. Dia ngomong, iya Pak Agus, saya ini kepingin jadi bendaharanya, tapi saya ini kok ketipu gini ya. Ya Ibu ada greedy, dia ngakui. Ya saya agak-agak serakah, kepingin lebih lagi. Kita doa deh, ya wis kita hadap ke Tuhan. Amin. Jangan ada hal yang lain, izinkan waktu Bapak Ibu taat, uji betul itu Tuhan, lalu bayar harga ketaatan itu. Setuju? Tapi tentunya itu sudah dibayar oleh Abraham. Bapak Ibu tidak akan diizinkan ngalami yang Bapak Ibu tidak kuat. Abraham kuat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan tidak akan mencobai melebihi apa? Kekuatan. Jadi jangan takut dulu. Pernah saya tanya di jemaat Kamis itu gini Bapak Ibu, dan doa puasa. Siapa di sini yang ingin mujizat?
angkat tangan semua. Kalau di sini tanya, siapa yang ingin mujizat? Angkat tangan semua. Oh, sekarang ngerti nggak mau angkat tangan Bapak Ibu? Takut dijebak kan begitu. Siapa yang mau diberkati? Loh, wedi angkat tangan ini. Aku ya pengen, tapi kok ini bagian yang budine apa ini? Mikir ya ini. Saya lihat wajah-wajah mulai mikir ini apa ini. Tapi kemudian saya tanya, siapa yang mau? Waktu itu mujizat. Siapa yang mau mengalami kanker stadium 4? Gak ada yang mau Bapak Ibu. Mau mujizat, kesembuhan misalnya, tapi tidak mau apa? Sakitnya. Iya Pak, tidak mau Pak, tidak enak. Contoh lagi, siapa yang mau diberkati double kayak Ayub? Ada? Kok angkat tangan? Takut, ngerti ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Kalau ngalami kayak Ayub, belum tentu kuat juga. Setuju ya? Nah ini proses yang ada. Saya akan tunjukkan karena Tuhan itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang kita akan lihat Ishak. Proses Ishak untuk diangkat tinggi sama ada ketaatannya. Cuma saya ada satu sikap Ishak. Ini dia gini, suka ngalah. Responnya itu baik. Dia tidak banyak ngomong, dia tidak kerahkan tentara atau orang-orangnya untuk waktu berperang. Kita akan lihat yang pertama. Yang pertama. Dan Ishak ya berarti ya, fase Ishak. Fase Ishak saya akan tertulis di dalam Kejadian 26. Nah, Kejadian 26 ini saat tinggal di negeri, dia nggak lari ke Mesir, dia menghadap, dia kemaunya ke Mesir. Tapi sebelum ke Mesir, dia berdoa dulu. Siapa di sini kalau mau ngambil keputusan apapun, berdoa dulu, angkat tangan kanan. Mau ngambil keputusan apapun, berdoa dulu. Bahkan mau ngambil sesuatu yang enteng itu Bapak Ibu harus ngomong, Tuhan, tolongin aku. Ada? Loh, gak ada. Berarti semua ngambil keputusan dewek, sing gampang. Ada cerita begini. Ada cerita ini Job Bapak Ibu. Suatu saat ada orang ini terbiasa tanya Tuhan misalnya katanya. Terus kemudian ilustrasinya begini. Suatu saat karena terbiasa tanya gitu, terus kemudian dia ngomong gini, Tuhan, aku mau pakai baju apa hari ini? Terus jawaban Jobnya begini. Tuhan berkata, aku ini bapakmu, bukan ibumu. Kan disebut bapak kami yang di surga. Tapi kita mau belajar hatinya. Hati seorang yang seperti Ishak. Itu dia punya pikiran, tapi pikirannya ini dia tanyakan ke Tuhan. Setuju? Mulai hari ini Bapak Ibu kalau punya rencana, izinkan rencana Bapak Ibu komunikasikan ke Tuhan. Loh Pak, kalau Tuhan tidak jawab bagaimana? Yang penting Bapak Ibu sudah mulai dengan doa. Ada kesulitan di jalan, Bapak Ibu konsultasi lagi ke Tuhan. Karena Bapak Ibu tidak akan dibiarkan sampai apa? Tergeletak. Setuju? Jadikan itu polanya. Nah, setelah itu Ishak tinggal di sana karena Tuhan janji akan diberkati. Ini fase pertama. Saat ia tinggal di negeri yang disuruh Tuhan, tidak lari ke Mesir. Ayat 26. Kalau Bapak Ibu tempatnya tepat, seperti yang Tuhan kehendaki, kalau Bapak Ibu nabur di sana, dikatakan di sini ayat 12, baca yuk 1, 2, 3, maka menaburlah Ishak, terus di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia dikatakan apa? Diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, dan bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Tapi ini jangan jadikan motivasi setiap kali gini, aku mau nabur di Proskuneo. Kalau 100.000 jadi 100 kali lipat berapa Bapak Ibu? 10 juta. Kalau nabur 15 juta jadi berapa? Itu namanya dibuang ke laut aja orang Kristen kayak gitu Bapak Ibu. Bukan masalah itunya, tapi waktu Bapak Ibu ada di tempat yang tepat. Seperti kalau channel itu, kalau tempatnya tepat, sinyalnya tepat, Bapak Ibu mudah dapat pewahyuan, mudah bertumbuh. Amin. Setuju? Siapa yang yakin Bapak Ibu yang ada di sini ditempatkan Tuhan di Proskuneo? Angkat tangan kanan. Loh, gak ada sih yakin, ini jemaat kunjungan kabeh lah. Yang yakin ditempatkan Tuhan di Proskuneo? Ya, puji Tuhan, sudah mulai nambah. Yang rajin, tidak bolos setiap minggu,
52 sampai nanti terakhir kurang piro iki? Hitung. 4 kali 3. 12 kali nanti ya 12 ya. Kurang 3. Kurang 14 kali ini tidak akan bolos, angkat tangan kanan. Oh puji Tuhan. Yang lain tidak bisa pastikan. Ya pane aku sakit Bu, pikiranmu negatif Bapak Ibu. Pikir positif. Setuju? Nah ini ya. Yang berikutnya fase yang kedua. Fase yang kedua apa? Jadi saya tidak bahas nabur deh, karena nabur itu kita mau dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Fase kedua itu saat ia diusir. Orang yang diberkati biasanya diiri atau enggak? Diiri. Kalau misalnya hamba Tuhan itu, kapan hari saya pernah di Sabtu itu saya begini, Tuhan di Sabtu doa puasa ini kok keluargane Pak TBA sing kena sembahyang meneh. Waduh Tuhan ini kayak apa nek ketokane wong gitu. Tapi saya bayang gitu, ngomong dhewe Bapak Ibu, ngomong gitu. Tapi kemudian dapat pengertian gini. Hatiku dan mataku sedang tertuju kepada anak-anak ini saat ini. Dan memang waktu Sabtu yang didoakan itu seringnya Pak TBA waktu itu. Dan saya berdoa itu menjadi satu yang terakhir. Loh iya Bapak Ibu, karena kadang-kadang ada yang ngamati, aku Pak gak didoakan loh. Loh menceloki ganang kono waktu nyembah begini urapan turun, cahaya sepertinya kayak dapat lampu sorotnya ke situ. Kalau mau berdoa ya Bapak Ibu minta Tuhan sungguh-sungguh biar Tuhan menyorot dengan lampu sorotnya. Karena kita cuma kacungnya, hambanya, nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah saat diusir dari negeri itu, di mana ia diberkati, Ishak ngamarah enggak? Kita baca ayat yang itu kan orang Filistin cemburu, terus diceritakan ada sumur, itu digali pada zaman Abraham, tapi ditutup oleh orang Filistin. Kenapa? Karena sumur ini aneh, sumurnya aneh. Digali Abraham keluar air. Setelah ditinggal Abraham, sumurnya tidak ada keluar air. Berarti rezekimu kepada Tuhan itu walau 1000 tangan manusia menghalangi engkau, rezekimu tidak pernah salah alamat. Setuju? Itu yang Tuhan kerjakan. Mau dibentengi kayak apa Bapak Ibu, pokoknya sungguh-sungguh dengan Tuhan, rezekimu tidak akan salah alamat. Ditutup pintu satu, buka pintu yang lain. Makanya Bapak Ibu tidak usah mangkel dengan yang nutup rezekimu. Katakan, siapa yang di sini yang ada yang ditutup? Itu loh mangkel, wah aku dibujui, ditutup jalan ini, dielek-elek no. Ngomongin Tuhan, puji Tuhan. Itu mulutnya belum ditapuk di Tuhan. Nek wis ditapuk di Tuhan, metode kapok kon yo gitu. Ngono ya Bapak Ibu doa ya? Hah? Oh enggak, puji Tuhan, enggak doa seperti itu. Amin. Kita baca ayat 26, itu pasal 26 ayat 16 dikatakan ini. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, coba kita baca 1, 2, 3, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Dia pergi keluar tapi masih di sekitar situ karena Tuhan tidak kehendaki Ishak keluar jauh dari tanah yang Tuhan suruh tinggal. Setuju? Nyingkir dia. Kita lihat lagi respon, terbuktinya responnya gini. Nah, waktu Ishak ada di Gerar, dia menggali sumur-sumur yang ada, yang digali oleh Abraham. Dikatakan apa? Sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Kenapa? Karena waktu Abraham mati sumurnya berhenti. Ada pintu berkat yang hanya bagian Bapak Ibu, yang jatahnya Bapak Ibu, yang mungkin belum terbuka. Kalau Bapak Ibu ada di Proskuneo, berarti gini, ada sumur-sumur yang digali oleh Bu Susi dan orang tua rohani Bu Susi sebelumnya. Yang hanya bisa buka adalah orang yang ada di Proskuneo. Setuju? Apa yang ada? Cari gitu Bapak Ibu. Nah, Ishak ketemu, sumurnya ini disebut menurut namanya. Nama sumur itu dipanggil menurut nama yang diberikan oleh ayahnya. Dan anehnya dikatakan ayat 19,
Di situ sumurnya digali, setelah disebut itu muncul air. Setuju? Setiap kali Bapak Ibu dikatakan nanti Bapak Ibu pada waktu seminar itu dapat deklarasi kunci terobosan, jadi ada lambang kunci profetiknya. Itu modal sungguhan Bapak Ibu, pegangan kunci. Aku membuka pintu kunci berkatku, lalu deklarasinya baca setiap pagi yang dapat kunci. Loh Pak, baca tok bisa buka kunci. Loh iya, kan ada kata-kata gini, menyebut nama dan menggali. Setuju Bapak Ibu? Itu dua hal. Doa yang ada dapat tentang urapan, yang ngelok seminar, yang belum ikut seminar ada. Hari ini masih ada yang daftar lagi tadi. Saya kasih Ibu Mega, kan begitu. Ada. Segera yang belum ikut daftar, yang belum daftar untuk tanggal 20, luangkan waktu. Karena dibagi untuk peserta seminar, lalu dapat nanti doa khusus satu-satu, urapan nabi, urapan imam, urapan raja. Amin. Yang belum ikut, aku mau ikut toh Bapak Ibu. Ikut toh KKR, semua nih, ikut toh seminar. Doa kami ikut. Apalagi ini acara pertama dari Proskunil. Ikutlah. Ini acara pencobaan, tapi kita minta perkenanan Tuhan. Air di situ berbuah-buah. Tapi dikatakan ayat 20, bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak dan berkata apa? Air ini kepunyaan kami, ada di klaim. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar di situ dengan dia di sana. Bertengkar gembalanya, tapi mari gitu dia pindah. Tujuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca terusnya sampai ayat kata-kata berikutnya, next slide-nya, sampai dikatakan Rehobot, Tuhan memberikan tanda, ayat 22. Sekarang Tuhan telah memberikan aku apa? Kelegaan. Amin. Ini Ishak masih ada. Jadi fase yang pertama dalam untuk Bapak Ibu terbang lebih tinggi, miliki ketaatan. Tapi pastikan Tuhan bicara yang Bapak Ibu nyatakan. Setuju ya Bapak Ibu? Tidak ada dagingnya di sana. Tidak ada kemauan Bapak Ibu di sana. Yang ada adalah keinginan Tuhan. Itu harus proses jalan. Amin. Doa ada yang begini, aku Tuhan kepingin dapat jodoh yang terbaik daripadamu. Didatang no, kok gendut Tuhan. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Karena dulu saya pernah dikerjai Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak body shaming Bapak Ibu ya. Teman saya ini orang nggak kepingin pacaran, dikenal cewek Bapak Ibu, ditelepon cewek suaranya lembut Bapak Ibu. Halo, ini Agus ya, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian saya kok curiga, suara ini kok gak kenal siapa? Kamu siapa? Kok ngerjani? Kamu tahu nomorku dari mana? Oh aku dapat dari, ya rahasia dong. Saya ngomong begini, nek rahasia nggak ngasih tahu dapat dari mana teleponku, tak tutup. Saya gitu. Dulu kan zaman itu telepon tak tutup. Loh jahat begitu. Terus kemudian dia ngomong, ya wis, aku ngaku dari ini, dia sebut. Oh tak telepon teman saya, kamu tuh ngangguran ya. Ini wong kayak wong gak laku ayo, dikenal lo cewek begitu. Terus dibujui Bapak Ibu, dijak temu. Gus, ayo Gus makan pizza DTP. Oke, biasa sekumpul lah, pikir mauan dulu main Nintendo dan seterusnya, Sega, kan sewa kan Bapak Ibu. Tapi ternyata teman saya itu ngejak pacare, nah ini ngejak ada arek itu. Mohon maaf ya yang gemuk-gemuk, bukan tipe saya Bapak Ibu yo. Jadi waktu itu gemuk Bapak Ibu. Saya ngomong gini, darah Yesus. Ampuni Tuhan, omongan ini Tuhan, saya ini ngomong jujur, ampuni, bukan body shaming. Tapi bukan tipe Bapak Ibu. Terus kemudian saya ngomel sama istri saya Bapak Ibu. Ngomel sama teman saya itu, ngomel Bapak Ibu, tak ngomel nih. Temenan aja enggak apa-apa, tapi tidak jadi pacar. Saya ngomong gitu. Ya akhirnya dia juga enggak berani telepon saya, karena mungkin lihat saya terlalu kaku seperti itu Bapak Ibu. Nah ini pengalaman Bapak Ibu, pengalaman yang ada
bahwa kita ini sampai lali aku mau ngomong apa ini gara-gara guyu dewi ya. Ampuni Tuhan, ampuni ini hamba Tuhan keplek ini ya selali sing mau diomong tujuannya apa ini. Haleluya. Ini mungkin harus diakhiri nih habis ini. Intinya begini, yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki respon hati yang benar terhadap semua permasalahan kehidupan yang terjadi. Setuju? Ada seorang bertanya itu, Pak, aku selepas tapi main rugi, Pak. Rugi ini so harga satu rumah, piro 3M. Waduh, aku 3M kan di duit ya tak kalah lagi, Pak ya. Kan seperti itu kan di duit ya. Terus saya ngomong gini, tidak apa-apa, ikhlas. Orang yang ikhlas itu nanti Tuhan akan gantikan. Karena ditahan terlalu lama juga tidak baik, seperti itu. Tapi ternyata barangnya kita kan tidak ngerti produk itu Bapak Ibu. Ternyata masih bisa kan begitu. Berarti yang harus kita tambah adalah apa? Produk knowledge tentang itu. Kemampuan bertahannya sampai kapan? Batasnya supaya kita berani lepas dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Respon hati. Cepet sebelum respon hati. Begitu tepat, Bapak Ibu akan dibawa ke Rehobot. Tuding sebelah kanan, Rehobot akan datang. Rehobot akan datang dalam hidup Bapak Ibu. Yang terakhir, teladan tak tutup Yakub, tidak usah, saya tutup dengan Yesus saja. Yesus dapat ini, aku akan memuliakan engkau. Ya, permuliakan anakmu Bapak. Itu ada di dalam Yohanes pasal 12, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kenapa Bapak sangat mengasihi Yesus? Mau ditinggikan, harus kayak gini. Filipi pasal 2 ayat 8. Jadi saya potong yang Yakub, saya nggak jelasin. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati ke kayu salib. Ini bicara soal apa? Penyerahan. Pasrah sama berserah itu beda enggak? Beda. Pasrah berarti Bapak Ibu sudah enggak bisa apa-apa, sudah habis. Tapi orang berserah tuh gini, aku tahu aku memiliki kemampuan, tapi kemampuanku ini Tuhan enggak bisa kalau tanpa Engkau. Makanya ada kata-kata dalam Yohanes, di luar aku kamu enggak bisa berbuat apa? Di luar Tuhan. Dan orang itu memiliki kesadaran, secara manusiawi aku masih ada kekuatan, tapi kekuatanku ini, kalau pakai kekuatanku ini Tuhan, hasilnya sedikit. Tapi aku mau berserah kepada dirimu. Setuju? Ini bicara tentang penyerahan kepada Tuhan. Saya berpikir begini Bapak Ibu, sejak jadi hamba Tuhan, pemikiran saya cuma satu. Setiap kali kadang-kadang normal enggak ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, tapi ini bukan pesan sponsor. Saya cerita ini waktu di Kemis itu saya cerita. Sempat waktu itu kita mau, saya punya keinginan untuk ada dengan pekerja yang ada, itu kumpul-kumpul lah, makan seperti itu. Karena 2019 sebelum pandemi itu sempat kita rame-rame makan di live dengan anugerah Tuhan. Dari nyelengi ngumpul. Nah waktu itu Bapak Ibu enggak ada sempat nyelengi karena kebutuhan banyak. Ada piaraan yang harus disewa, tapi saya ngomong dipelihara. Jadi saya ngomong gini, dibuang aja kan begitu. Sakno saya Bapak Ibu, dibuang. Jadi nambah terus Bapak Ibu, sakno karena sudah sakno. Nek mau mati ya mati aja, enggak apa-apa. Sempat saya goda, apa di racun aja kabeh nang mati. Kucingnya gitu kayak gitu. Terus istrinya ngomong, kon tego lah gitu. Jadi ini kon ngentet no. Tak racun aja ya seperti itu. Jadi saya ngomong, kon tego tak? Kamu juga tidak tega. Ya kamu bantu keluarkan uang dong. Ya kayak enak, itu kan peliharaanmu. Wis untung tak belani, tak bantu kan gitu Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi kucing itu kayak manusia Bapak Ibu. Tak pelihara, makannya 1 hari 3 kali Bapak Ibu. Jadi kayak manusia, kucing yang lain makannya 2 kali, ini 3 kali. Ikannya ganti-ganti, tapi siklusnya sama, pindang, tongkol, pokoknya sejenis ikan dan makanan kucing. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, berserah kepada Tuhan,
itu membutuhkan penyerahan yang dalam. Waktu tiba-tiba saya lihat, ditanya istri saya, duitmu ada berapa lu? Wis, batas, di ambang batas. Pokoknya nek nanti kamu minta belanja bulanan, kita belanja ke Lotte, gak cukup. Saya ngomong gitu. Terus kemudian, terus kayak apa ya? Wis gak usah dirayain no, atau apa? Bukan, ini cuma kepingin kumpul-kumpul. Terus Bu Susi tanya Bapak Ibu, ibu kita ini baik banget Bapak Ibu. Gus, nanti anu ya, berkati aja. Dan kamu kepinginnya apa? Aku enggak punya keinginan apa-apa, keinginan ini ada itu. Terus kemudian dapat angpau. Saya mikir kayak, aduh kurang ini masih kurang, lumayan ini. Terus kemudian saya tulis di grup, sing daftar masih sedikit, puji Tuhan Bapak Ibu, sosok nek titik Bapak Ibu. Kan begitu kan ada angpau yang lain kan begitu. Terus nambah ya, Bu Susi tanya, loh Gus, ini kok bolos kabeh Gus? Puluhan, kok bolos? Nanti nek kamu kurang ngomong tak pinjemi atau dikasih gitu. Kasih kok. Sama, wis gak usah, doakan saja. Doa itu penting. Doa itu penting. Tapi habis gitu Bu Susi mari lihat iman saya mungkin yang ngomongin lebih ya, ngomong gitu lah itu. Tapi ternyata pada hari makan juga itu ada angpau juga. Tak itu nah puji Tuhan lumayan, sedikit-dikit tapi lumayan. Itu anugerah Tuhan. Jadi kalau Bapak punya keinginan, berserahlah. Dari 12 tahun full melayani Tuhan sampai hari ini. Saya ngomong sama Bu Susi, Bu Susi ini seperti janda yang ini Elia yang ada numpang kan gitu, numpang ngenger di Proskuneo. Dengan 5 tepung yang sedikit, Proskuneo akan berkembang lebih banyak. Karena Tuhan. Setuju? Berserah. Doa terakhir ya tak tutup karena mulai telat, tak telat no titi ya, minta maaf ya bro titi ya, minta maaf. Kita baca doa. Doa ini belum tak baca no, pemain musik. Doa ini menjadi kehidupan bagi saya. Bapak Ibu, saya harap doa ini juga Bapak Ibu bisa termeterai di hati Bapak Ibu. Ayo kita baca yuk. Baca doa ini, baca, kita tutup. Bu Susi juga bisa siap maju ke depan. Tuhan, biarkan aku mati benar daripada membiarkan aku apa? Hidup keliru. Tuhan, kau jagai aku supaya aku tidak jatuh pada titik di mana aku hanya sekedar menjadi orang Kristen rata-rata. Cuma jadi sekedar WL rata-rata, pemain musik rata-rata, hanya tunjuk keliling ke sana. Jangan jadikan orang BL yang luar biasa, dipakai bagi bangsa-bangsa. Oh luar begini kan ya, luar biasa. Tuhan, aku rindu mencapai akan titik tertinggi yang Tuhan sediakan, terbang lebih tinggi daripada hidup tak berguna di kehidupan yang rendah levelnya. Tuhan, biarkan aku mati benar daripada hidup keliru. Ini doamu. Saya minta doa, Tuhan, aku nek mati imanku harus top, markotop. Jangan mati imanku lagi low. Jangan mati waktu imanku lagi lemah. Lagi lanjut, Tuhan biarkan, kalau belum ya tadi, oh sudah lanjut tadi. Kalau seandainya ada duka di surga, saya rasa itu datangnya dari suatu kenyataan bahwa kita menginginkan akan pemberiannya, tapi kita tidak pernah menginginkan Tuhan sendiri. Ada begitu banyak orang memanfaatkan dan menggunakan nama Tuhan. Sekarang kalau slogannya kesembuhan, mujizat, dinubuatkan, didoakan. Banyak orang-orang Kristen rata-rata itu sering datang, ngumpul doa terlalu banyak. Orang percaya menggunakan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, menggunakan Tuhan untuk memberi rasa aman, menggunakan Tuhan supaya pikiran kita damai. Aku sumpah kayak apa? Sembahyang mau baca Alkitab, gak iso turu, baca Alkitab, nanti kamu pasti iso tidur. Kan menggunakan Tuhan itu Bapak Ibu. Menggunakan Tuhan supaya bisa meraih keberhasilan dalam bisnis, dan akhirnya menggunakan Tuhan supaya bisa masuk surga. Ojo ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Saya tidak takut untuk mengatakan, ini hamba Tuhan berkata, sebetulnya yang saya takutkan dan cemaskan ialah ada ribuan orang yang menggunakan kehidupan yang dalam seperti nubuatan Alkitab, bahkan kesembuhan ilahi untuk tujuan satu, mempromosikan akan kepentingan mereka yang secara tersembunyi ada di dalam hati mereka. Saya puji Tuhan, saya mikir sempat gini, di Proskuneo loh, wayahnya orang di doa no tumbang, kok gak sih nyuting, kalau Bapak gak masuk dia yang lain tumbang di syuting, ono
rekaman nih, di proskoni apa gak ono, tak ya gak ono, udah ada, berarti Tuhan. Kepentingan tersembunyi yang secara tersembunyi ada di dalam hati mereka. Kalau Tuhan memberikan sekuntum mawar kepada kita, tanpa Tuhan memberikan dirinya, maka sebetulnya Tuhan itu memberikan sebuah duri kepadamu. Kalau Tuhan memberikan sebuah taman kepadamu tanpa Tuhan memberikan dirinya, maka itu artinya Tuhan memberikan sebuah taman dengan ular di dalamnya. Ini yang berikutnya, ini mau terakhir. Nah ini terakhir ini. Sampai kita menyerahkan akan semua kepentingan-kepentingan sendiri, maka tidak akan pernah cukup ada dorongan, lompatan, gejolak dalam manusia batin kita untuk bisa menemukan akan kehendaknya yang tertinggi. Nah ini kata-kata ini harus masuk, ini masuk dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan cara apa? Meremukkan kita, mencerai-beraikan kita, kekuatan kita, menyingkirkan semua yang menghambat dalam kehidupan kita. Ini yang membuat saya percaya, siapa yang mau ditinggikan Tuhan tanpa batas? Tuhan akan menyalibkan tanpa ampun. Kata-kata ini baca, Tuhan akan menyalibkan tanpa ampun mereka yang Tuhan inginkan Dia angkat tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Bu Susi silakan maju.